melihat siapapun itu dalam bentuk pandangan secara naluriah manusia, apapun bentuk penjajahannya, kebiadabannya, penindasannya, itu semua manusia di muka bumi ini tidak akan satupun yang menyetujui bentuk penjajahan dan penindasan, apalagi yang dialami oleh saudara-saudara muslim kita di Palestina. Hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, innamal mu'minuna ikhwah, al mu'minun wal mu'minuna kal bunyan. Orang-orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyani, laksana satu bangunan yang apabila satu diantaranya sakit, maka sakitlah semuanya, merasakan sakit atas yang diderita, yang dialami oleh mukmin lainnya. Kita bisa melihat bagaimana kebiadaban yang dilancarkan secara biadab oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina. Kita harus dan patut, itulah cahaya keimanan kita, kita merasakan bagaimana penderitaan yang mereka rasakan. Jadi begitu. Inilah yang di sini yang sangat disesalkan, framing negatif oleh media-media sekuler, media-media liberal yang mereka memframing kebalikannya. Bagaimana ketika ratusan ribu, sudah bahkan jutaan penduduk Muslim Palestina yang ditindas, yang dibantai secara biadab. Nggak ada yang memframing bahwa Israel adalah teroris, penjahat kemanusiaan, penjahat perang dan yang lainnya. Tapi ketika tentara pasukan Muslim yang tergabung dalam Hamas melakukan serangan balasan, di framingnya amat begitu sangat dahsyat, yang seakan-akan tentara Muslim Hamas adalah sarang teroris. Dan kita lihat dibuktikan, dan itu sudah dibuktikan bagaimana mereka berperang dengan mengikuti dakwah baginda Nabi Muhammad sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini menjadi viral ketika ada seorang wanita rentak yang menyandang disabilitas, yang orang tua itu udah gemetar dengan kelemahannya, dengan ketidakberdayaannya, dengan sambil begitu sangat takut. Saya orang tua, saya tidak bisa jalan, saya lumpuh, tolong jangan bunuh saya, jangan sakiti saya. Apa yang dilakukan oleh tentara Hamas? Begitu sangat dia menolongnya, dievakuasi, bahkan diserahkan ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit. Itu adalah satu contoh pejuang-pejuang Islam yang mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yang dalam Islam larangan untuk membunuh anak kecil, untuk membunuh wanita, untuk membunuh orang tua. Sesama manusia aja tidak dilarang membunuh. Ketika dalam peperangan, baginda Nabi mewanti-wanti, jangan kau rusak pepohonan, jangan kau bunuh hewan-hewan. Bagaimana akhlak peperangan yang dialami oleh Islam, yang sangat dianjurkan, yang sangat diajarkan dalam ajaran Islam. Begitu sangat menghormati musuh-musuhnya, yaitu wanita dan anak-anak. Kebalikannya, apa yang dilakukan oleh Zionis Israel di depan jidat anak-anak kecil, mereka diberondong dengan senjata yang dilarang, senjata yang beracun. Waliyadzubillah. Yang akhirnya menjadi sebuah bukan dilema, ya memang ini 15 abad yang lalu, 14 abad yang lalu baginda Nabi Muhammad SAW sudah mengatakan akan lahirnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi dari negeri Syam atau dari negeri Palestina. Padang mahsyar adalah nanti terbentuk, salah satunya ada di negeri Palestina. Yang paling ini adalah ketika Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, akan datang waktu hijrah yang kedua, yang dimana berbondong-bondong kaum muslimin akan datang, akan kembali kepada negeri Palestina, dan di situ akan terjadi kedamaian, keamanan, ketentraman, yang dimana sesaat lagi ketika itu terjadi, maka akan datang waktu kiamat yang sangat dekat, laksana telapak kaki dengan bumi yang dipijaknya. Yang akhirnya banyak yang ketakutan, nanti kalau Palestina
menang, ketika Palestina merdeka, ketika Palestina ini berarti sebentar lagi kiamat. Tidak seperti itu kita memahaminya. Yang pada saat ini ayo sama-sama, yang wajib kita ini pastikan wujudkan kemerdekaan untuk Palestina. Wujudkan kemerdekaan untuk Palestina. Bantu saudara-saudara muslim kita minimal dengan doa. Yang keduanya kecam keras. Kecam keras bagaimana tindak kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel. Perkara bagaimana nanti itulah sebagai orang yang beriman kita percaya dengan datangnya hari kiamat. Itu merupakan salah satu bagian dari tanda-tanda hari kiamat yang bisa semuanya terjadi ataupun tidak terjadi. Baginda Nabi melalui Allah risalahnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa bagian tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bisa tanda itu terjadi semuanya, bisa tidak. Jadi seperti itu. Yang penting kita beriman kepada Allah, yang salah satu daripada rangkaian rukun iman adalah kita percaya kepada hari akhir. Yang akan terjadi hari kiamat, yang akan terjadi hari kiamat yang diawali dengan ada tanda-tandanya. Berbagai macam tanda-tanda datangnya hari kiamat termasuk itu. Kemenangan untuk Palestina. Tapi bukan ketika nanti Palestina terjadi akan segera kiamat. Itu merupakan salah satu tandanya. Jadi seperti wallahu a'lam bishawab. Ini adalah keterangan dari Al-Bagir yang benarnya datangnya dari Allah. Ketika ada sesuatu yang keliru, ini adalah